ketua kelasnya dipersiapkan. Siap, Raf, berdoa mulai. Selesai. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum itu ibu absen dulu ya. Alicia, Hadir. Ananda, siapa yang nggak masuk hari ini? Doni. Kenapa? Sakit. Kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Coba dilihat dulu sekelilingnya, bersih apa kotor? Kalau kotor ada sampah diambil, kalau enggak Bersih. bersih. Kotor nah diambil ya, nanti dibuang. Oke, kita hari ini akan belajar tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat dan sifat-sifat benda. Coba kalian buka LKS yang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita mengalami sebuah peristiwa, baik itu peristiwa yang menyenangkan ataupun peristiwa yang menyedihkan. Kalian pernah nggak mengalami peristiwa yang menyedihkan? Pernah. Coba Nanda apa? Tidak dirayakan ulang tahun. Iya. Kalau Alis? Jatuh dari sepeda. Jatuh dari sepeda. Kalian juga pernah mengalami peristiwa yang menyenangkan kan pastinya? Pernah. Coba apa Alis? Dapat juara kelas. Terus Nanda? Diberikan sepeda. Iya. Nah, itu termasuk ke peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Indonesia juga pernah mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan. Apa coba? Penjajahan. Pinter. Indonesia sebelum merdeka pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, pada saat itu rakyat Indonesia sangatlah merasa sengsara karena bangsa Eropa menjajah Indonesia. Bahkan sampai rakyat Indonesia menaruhkan nyawanya untuk memerdekakan Indonesia. Nah, jadi peristiwa penjajahan tersebut termasuk ke peristiwa yang menyedihkan. Dibaca. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan dan penjelajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya, ialah Spanyol yang mendarat di Tidor, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Ananda diterusin. Faktor-faktor pendorong penjajahan samudera antara lain sebagai berikut. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa. Harga rempah-rempah di Eropa sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Nah, setelah kalian membaca, ibu akan bertanya, pada abad keberapa bangsa Eropa menjajah samudera atau Indonesia? 15. Nah, terus bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan pertama kali di Indonesia adalah Portugis. bangsa Portugis. Nah, kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Nah, setelah Portugis adalah bangsa Spanyol, dan setelah itu disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Nah, ada pula faktor-faktor pendorongnya. Yang pertama apa? Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Keinginan Adanya keinginan Mencari kekayaan. Kekayaan atau gold. gold. Nah,
menjajah Indonesia karena mempunyai misi khusus, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk setempat. Selanjutnya ada Adanya keinginan kejayaan atau glory. keinginan mencari kejayaan atau glory. Nah, di Eropa ini ada tanggapan bahwa apabila negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya. Nah, oleh karena itu negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Nah, faktor lain juga ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya seperti dikembangkannya teknik pembuatan kapal dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Ada juga ditemukannya mesin untuk persenjataan. Yang ketiga ada ditemukannya kompas. Nah, kompas ini digunakan untuk penunjuk arah. ya sebagai petunjuk arah. Nah, sehingga para penjelajah ini tidak lagi bergantung kepada kebiasaan alam. Biasanya untuk menentukan arah, mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa atau langit tertutup oleh awan, mereka tidak dapat melakukan pelayaran. Nah, dengan adanya kompas ini, mereka dapat berlayar ke arah manapun tanpa gangguan. Baik siang maupun malam. Ya, pinter. Nah, selanjutnya kalian isi soal yang di baliknya. Yang ayo berlatih. Coba kalian isi dulu ya. Udah selesai kan? Sudah. Coba Alis maju bacain hasilnya. Seandainya aku menjadi rakyat Indonesia, pada masa itu aku akan menolak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Penjajah menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Sikap para penjajah awalnya baik, namun pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya, yaitu menindas dan kejam. Ya, pinter. Nah, tadi kan sebelumnya Ibu udah menjelaskan faktor-faktor pendorong bangsa Eropa menjajah Indonesia, yaitu untuk mencari kekayaan. Nah, kekayaan yang dicari adalah rempah-rempah. Nah, di sini salah satu contohnya adalah cengkeh. Oh, pinter. Nah, cengkeh ini merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak manfaatnya. Harganya juga cukup tinggi sehingga sampai kini masih banyak masyarakat yang membudidayakannya. Nah, untuk dapat mengambil manfaat dari cengkeh ini sih, setelah dipetik, cengkeh kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Nah, selama proses penjemuran terjadi perubahan warna pada cengkeh dari yang semula kuning dan merah menjadi hitam dan coklat. Nah, pada proses pengeringan cengkeh ini terjadi perubahan benda yang disebabkan oleh kalor atau panas. Ya, pinter. Nah, dari proses tersebut kita dapat mengetahui pengaruh kalor atau energi panas pada benda. Nah, kalian pernah mengamati sekitar kalian kan? Pernah mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian? Pernah, pinter. Benda-benda yang ada di sekitar kita ini digolongkan menjadi tiga saja. Benda padat, cair, dan gas. Pinter. Ada benda padat, cair, dan gas. Kalian pernah melihat benda-benda tersebut kan? Pernah. Pernah melihat benda-benda padat, benda gas, benda cair kan? Pernah. Pernah.
berubah mengikuti wadahnya. Nah, di sini Ibu ada air yang ada di botol dan gelas. Nah, tadi kan salah satu sifatnya mengikuti bentuk wadahnya. Nah, di sini ada air di botol, maka airnya akan mengikuti botol. Nah, apabila dipindah ke gelas, maka airnya akan mengikuti gelas. Bentuknya akan mengikuti seperti gelas. Nah, selanjutnya ada benda gas. Nah, manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, dengan cara meniup, contohnya seperti meniup balon. Coba kalian tiup balonnya ya. Setelah kalian meniup balon, terdapat udara di dalam balon. Nah, itu yang disebut dengan gas. Nah, kalian juga dapat meniup tangan kalian. Coba tiup tangan kalian. Nah, apa yang kalian rasakan? Dingin. Ya, itu termasuk ke benda gas. Nah, benda gas ini salah satu sifatnya adalah tidak dapat dipegang, tetapi kita dapat merasakan. Contohnya seperti angin. Kita dapat merasakan angin, tapi kita tidak dapat memegang angin. Kami akan menjelaskan tentang sifat-sifat benda. Yang pertama, sifat benda padat. Contohnya, meja, kursi, buku, pensil, pulpen, dan lain-lain sebagainya. Sifatnya, bentuk dan ukurannya tidak berubah, dapat dilihat dan dipegang. Contohnya, buku yang kita pegang lalu kita pindahkan ke meja, bentuknya dan ukurannya tidak berubah. Benda cair. Kami akan menyontohkan benda cair. Air, minyak, bensin, cat, dan lain-lain. Sifat benda cair, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Seperti air di dalam botol, kami pindahkan ke dalam gelas, maka bentuknya mengikuti gelas. Sifat selanjutnya adalah mengalir ke tempat yang terendah seperti air terjun. Selanjutnya yang ketiga, benda gas. Benda gas memiliki sifat tidak dapat dipegang tetapi dapat dirasakan. Contohnya, angin, uap air, dan lain-lain sebagainya. Saya akan meniup balon. Maka setelah saya tiup balon ini, di dalamnya ada udara. Sekian, terima kasih. Itu tadi ya, ketiga sifat-sifat wujud benda. Ibu ingin bertanya, benda-benda yang ada di sekeliling kita digolongkan menjadi Tiga. apa aja coba? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, pinter. Jadi ketiga benda tersebut dapat dengan mudah kita temui di sekitar kita. Pinter. Nah, kita balik lagi mengulas materi yang sebelumnya, yaitu peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nah, bangsa Barat datang ke Indonesia ini sekitar akhir abad 15. Nah, bangsa Eropa yang pertama kali melakukan penjajahan adalah bangsa Portugis. Nah, kapal mereka pertama kali mendarat di Indonesia pada tahun 1511. Faktor-faktor pendorongnya apa aja coba? Adanya keinginan mencari kekayaan, Adanya keinginan menyebarkan agama, terus Dan adanya keinginan mencari kejayaan. Yang terakhir, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, pinter. Sekian pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa di rumah materinya dipelajari kembali, dibaca kembali. Jangan lupa baca materi buat minggu depan.
Semangat belajarnya ya, jangan males, yang rajin. Ya. Ketua kelasnya disiapkan. Siap, sudah mulai. Selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.